Loh, kok ada bison, Cak? Ini baru apa lama nih? Karena setahu IWB, bison itu sudah tidak diproduksi oleh Yamaha Indonesia. Tapi ini ada. Wah, ini penasaran nih. Ini bakal keren nih. Kita akan coba oprek-oprek, kita akan lihat detail seperti apa. Apakah ini bison baru? Pasti sama penasaran kan? Kita akan bedah setelah ini, Cak. Nah, Kang Bro, ini yang IWB maksud buat sampean semuanya. Coba, sampean terkejut nggak? IWB terkejut, Cak? Kaget, Kang Mas. Soalnya mindset kita adalah bison sudah tidak lagi diproduksi oleh Yamaha Indonesia. Namun ternyata faktanya masih ada, Kang Mas. Sampai IWB speedless ngomongnya, masih ada, Kang Mas. Dan ini IWB dapatkan konfirmasi dari dealer Yamaha SBW yang menerima kiriman bison. Memang, Cak, kalau kita ngelihat dari nicknya, bison ini memang bukan baru banget, atau kita lihatnya sih nicknya 2020. Namun yang pasti ini berarti kan 2020 masih produksi, Cak. Dilalah kok kita nggak pernah tahu ya. Oke, nggak apa-apa. Kita akan coba review buat sampean semuanya sekilas ya. Jadi biar sampean tercerahkan sedikit seperti apa sih sebenarnya bison yang terbaru ini. Karena WP tahu banyak dari sampean yang nggak tahu bison ini. Kita buka dikit lah biar tahu ininya ya. Biar tahu sedikit mengenai feel untuk generasi paling anyar ini. Nah, Cak, kalau kita ngomongin bison, jujur Kang Mas, IWB adalah salah satu blogger yang memang menjadi saksi kelahiran bison ini di tahun 2010 kalau nggak salah. Jadi tahun 2010 Yamaha Indonesia meluncurkan bison generasi pertama first gen yang menggunakan karburator pastinya. Dan tentu saja memang kalau kita lihat bahwa saat ini pun ya, motor ini masih mempertahankan model cover tangki kondom. Jadi kalau sama nanya sebenarnya pioner untuk motor sport 150 cc yang menggunakan tangki kondom ya bison ini, Cak. Ini pertama kali. Dan IWB waktu itu benar-benar terkecoh lagi, kepencot maksudnya, kepencot dan naksir karena sekali lagi kalau ngelihat sosoknya yang generasi pertama memang keren banget, benar-benar kayak FZ1 ya kita lihatnya. Dan kalau sama nanya, ini adalah motor sebenarnya racikan India, Cak. Jadi di India sendiri disebut sebagai FZ16. Jadi setelah itu entah kenapa IWB sebenarnya sudah kasih sinyal ke Yamaha Indonesia kalau ingin meluncurkan bison jangan mengambil yang ini. Karena waktu pertama kali nongol di India, sebenarnya IWB sudah sangat feeling bahwa motor ini secara desain memang kurang potensial dibandingkan dengan first gen yang sudah keren. Jadi first gen itu sebenarnya tinggal tune up power, kemudian disc brake belakang itu aja waktu itu. Namun ya, entahlah, pabrikan punya alasan sendiri dan pada akhirnya keluarlah yang bison ini, yang bison yang generasi injeksi, generasi yang kita katakan ternyata cukup sulit berkompetisi di pasar. Karena ya itu, desainnya mungkin terlalu India mungkin ya. Dulu kan menggunakan ini dia, vakum ya karburatornya. Sekarang sudah injeksi, Cak. Jadi kita akan coba review dari pertama depan dulu, Kang Mas. Nah, di depan saya bisa lihat bahwa shape untuk lampu sebenarnya nggak buruk-buruk amat. Kalau IWB katakan dari lampu depan, IWB justru suka yang desain ini dibandingkan dengan Fiction yang terbaru. Kan desainnya ini lebih agresif ya. Jadi kalau kita lihat dari depan ya, muskular, shape-nya itu juga kelihatan lebih tajam. Dan ini disuplai oleh Stanley, Cak. Tuh lihat, Stanley kan reflektornya. Dan Stanley itu bagus, Cak. Ya walaupun sebenarnya tergantung dari permintaan, tapi Stanley secara general bagus. Dan kalau kita lihat dari depan, ini adalah kombinasi dua casing, Cak. Casing yang pertama ini warnanya hitam, kemudian dipisah dengan warna merah untuk basis colornya. Kita dari sana seperti ini, jadi kayak bertumpuk layer-layer. Dan kalau kita lihat samping pun cakep, jadi dia flat, modelnya flat dan lancip. Di bagian dagunya pun ada guratan di sini, tarikan, dan ini memberikan satu keren. Jadi feelnya itu keren, tajam, edgy, sharp, tajam, pokoknya runcing, sini runcing ya, ini runcing, cakep loh. Di WP sih cakep, dari shape-nya tuh lampu cakep, Cak. Nah jadi kayak gitu. Sementara di bagian jidatnya sini juga dibentuk sedemikian rupa. Jadi kalau kita lihat ada cekungan-cekungan yang kemudian
pisah lagi dengan casing bagian tengah sini. Jadi casingnya tuh berlayer-layer. Lalu di sini kan kalau di sini ngikutin daripada shape daripada speedometer. Jadi kalau kita lihat memang ini untuk dudukan plat nomor. Di India pun ada plat nomornya, tapi kecil, di Indonesia kan gede. Lalu di bagian sini kita lihat shape-nya daripada speedometer. Dan kalau kita lihat dari depan seperti ini sosoknya. Nah, jadi nggak buruk sih, Cak. Kalau ngeliat dari lampunya sih keren. Sementara lampu sen masih mempertahankan model lama. Jadi model yang fiction banget zaman dulu, termasuk Bison juga pakai ini. Ya, jadi lampu sen ini masih bolam biasa ya. Sementara juga untuk yang saat ini pun yang kita lihat di depan mata ini juga masih menggunakan halogen punya. Halogennya disuplai oleh, kita lihat, disuplai oleh Osram, Cak. Kalau kita lihat di sini, lihat nggak sampean? Osram. Nah, 12 volt, 35/35 watt HS1. Nah, jadi itu halogennya, Cak. Jadi belum LED sama nanya. Jadi gitu ya. Hiluk. Oke, lalu kalau kita lihat di sini, monconya ini juga ada lampu kotanya atau lampu kabut warna kuning pastinya. Saya nggak ada kuncinya, Cak. Dan ini adalah gebrakan pertama kali dari Yamaha waktu itu, karena menggunakan teleskopik berukuran cukup besar. Di kelasnya adalah 41 mm, di saat lainnya masih sekitar 36 mm, 37, tapi Yamaha memperkenalkan yang versi ini 41 mm. Walaupun mungkin jujur, Cak, dari materialnya memang lebih tipis ya, walaupun dia gede, tapi sebenarnya kalau kita bongkar dalamnya ini agak tipis. Karena IWB punya ya untuk Bison itu. Namun handlingnya mantap, nggak ada masalah, handlingnya mantap. Nah, jadi kalau kita lihat dari bawah seperti ini sosoknya. Kalau untuk pengeremannya, Cak, masih sama seperti generasi pertama, yang menggunakan modelnya itu disc brake. Disc brake-nya tidak wave tapi bulat biasa, dan ini bukan floating punya, masih model standar biasa. Ada bolong-bolong di sini dan juga bolong di sini ya, jadi shape-nya itu agak miring begitu. Sementara untuk pengeremannya sepertinya menggunakan Akebono sepertinya ya, karena lihat ya, sepertinya karena generasi ini Akebono punya, dan warnanya kuning, 2 piston. Sementara untuk roda-rodanya pastinya masih mempertahankan model seperti sebelumnya, yang dimana ukurannya 100/80 dengan ring ukurannya 17 inci pastinya. Nah, jadi gitu, Cak. Kalau kita lihat dari samping seperti ini, aduh, ini kayaknya lihat lama disimpan jadi sayang banget ya, jadi kayak kotor banget, kayak karat-karatan gitu, Cak. Sayang banget asli. Lalu di bagian sini, Cak, bagian fendernya depan warnanya merah. Jadi ini memang merahnya doff. Kalau kita lihat dari, lihat, kita puterin aja dari sini tuh. Nah, jadi sosoknya seperti ini tuh. Cakep kan, lampu itu cakep, Cak, tuh. Keren sih, menurut IWB sih lampunya keren. Tapi memang yang kurang sih belakangnya aja. Tapi kita pelan-pelan aja, kita menjelajah nanti. Lalu bagian fender-fendernya seperti ini ya, cekung-cekungannya, shape-nya masih sama dengan generasi karburator yang first gen. Nah, yang beda tentunya adalah bagian sini. Nah, untuk tangkinya menganut model kondom, cover plastik, dan tertulis sini Bison. Jadi ini fontnya ciri khas daripada Yamaha Bison. Dan juga, oh ya, sekali lagi nama di India ini nama FZ16 ya. Jadi kalau di Indonesia dinamakan Bison. Jadi memang karakter kayak ya banteng Bison gitulah ya. Lalu di sini ada kayak shape-nya tuh kayak kepala Bison gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari dekat seperti ini. Jadi ada kayak abstrak warna percampuran negeri dan hitam. Nah, kalau kita lihat dari jauh seperti ini, Cak, tuh, ya kan? Jadi galak sih kalau lihat dari strippingnya. Dan juga fendernya cukup unik, Cak. Fendernya itu dia ada bolongan di bagian sini, kisi-kisi kayak MT series family ya, tapi ini enggak, ini karena kan Bison. Lalu kalau kita lihat di sini, nah, by the way, untuk yang versi sebelumnya itu justru beda sama yang ini, karena dia dari sini strutnya ke bawah gini, tapi lebih cakep sih menurut WB. Kalau ini agak maksa sih. Jadi ya selera sih sekali lagi, Cak. Lalu di sini ada emblem Garbutala. Jadi emblem Garbutalanya khas dari dulu seperti ini, dan di sini ada nih untuk dudukannya ini masih sama ininya, kisi-kisinya itu. Ini untuk strutnya ya, untuk mounting strutnya. Dan kalau kita lihat ininya, Cak. Nah, apa namanya? Klaksonnya di situ. Dan ini sekali lagi untuk frame-nya memang masih menurut model diamond. Jadi pola berlian ya, pola berlian di mana ada satu frame pipa yang menggotong engine dari sini. Jadi gitu, Cak. Sementara untuk bagian bawahnya sini ya, untuk crankcase engine-nya sendiri memang sekali lagi ini masih SOHC 2 katup. Jadi tidak mengejar performa, tidak mengejar high top speed, tapi dia lebih ke fun to ride-nya. Jadi kalau powernya memang nggak gede, Cak. Powernya bisa sampai lihat di layar ini ya. Jadi sekitar segitu.
Dan memang efisiensi bahan bakarnya oke banget ini motor. IWB kan punya Bison. Lalu memang sih apa ya, gak tau lah, ini posisinya memang bukan buat kebut-kebutan, Cak. Beda lah sama Fiction. Lalu di bagian sini ada kisi-kisi cylinder head yang khas pendinginan dari angin ya, jadi kayak gitu. Dan kalau kita lihat memang sosoknya dari samping seperti ini. Nah, lalu bagian samping sini, Cak, ada side casing ya, side casingnya ini dia modelnya seolah-olah dibuat kayak banyak tekukan gitu. Di sini ada cover, sini mempertegas sosok dari Bison sekali lagi, dan di sini ada kayak kontur-kontur begitu, Cak. Jadi kalau kita lihat dari dekat seperti ini, nah kayak gitu. Lalu footstepnya juga berubah dibandingkan dengan first gen. Kalau first gen ada bolong-bolong, ini enggak, polosan, bener-bener polos. Dan yang unik adalah walaupun dia motorsport masih apa ya, yang notabene motorsport sekarang kan sudah tidak ada ungkit belakangnya, tapi untuk Bison masih dipertahankan ungkit belakang. Jadi sama bisa ngungkit, masukin gigi dan juga nendang nendang lagi. Pokoknya ngurangi gigi dan masukin gigi dari depan belakang. Jadi tidak harus nyongkel, Cak, intinya gitu. Jadi sosoknya begini, footstepnya, dan udah ada spring return-nya kayak gini. Lalu untuk goncangan belakang khas banget ya, masih sama, pipa modelnya hitam. Dan kalau dari sini ternyata ada sedikit tekukan di dalam tuh. Set ditekuk kayak gini. Nah, kayak gitu, Cak. Oke. Dan kalau kita lihat dari swing arm-nya masih sama, Cak. Swing arm-nya model pipa kotak biasa. Dan kalau kita lihat juga dari suspensi monoshocknya bukan monocross ya, yang pasti masih model biasa, di mana dia untuk suspensinya sudah ada adjusternya, tapi dia tidak ada monocross, jadi langsung nyantol di swing arm. Jadi tapi sih nyaman aja sih, WB sih nggak ngerasa problem ya dengan suspensi model demikian. Stabil banget, handlingnya oke, WB suka sih kalau Bison ini. Lalu di bagian belakang sini untuk ban-bannya masih RC Road Winner pastinya. Dan kalau untuk ukurannya kalau nggak salah ini 130 kalau nggak salah. Di RC Road Winner RX berapa nih? Yes, 130/70 ya kan, tuh. Tapi masih ingat, Cak. Lalu bagian sini, Cak. Nah, beda dengan Bison yang sebelumnya, di mana untuk handlebarnya. Jadi belakangnya behelnya itu modelnya kayak di sini doang, nongol di sini. Tapi kalau ini enggak, dia model tanduk. Jadi kayak model-model Tiger, Honda, lalu ya kayak model CB seperti ini. Jadi model tanduk untuk menggeser motor. Nah, kalau kita lihat dari samping sini baru kita akan ketahuan bahwa casingnya menganut model dual tone color ya, merah dan juga hitam di bagian sini. Inilah yang membuat motornya agak kaku, Cak. Jadi banyak yang komen, sebenarnya banyak yang kurang menyukai model desain yang ini. Jadi seperti terlalu dipaksa dan terlalu norak ya, makanya banyak yang nggak suka. Dan ini adalah kombinasi sebenarnya cukup cakep sih sebenarnya. Maksudnya gini, materialnya sih, materialnya bagus. Yamaha mencangkokkan seperti aluminium di sini supaya lebih mewah mungkin ya maksud mereka, tapi nggak tahu kenapa agak kaku sih kelihatannya. Sekali lagi semua selera ya, Cak ya. Dan kalau kita lihat memang stop lampnya juga nongol banget dari bodi, dan ini adalah kombinasi warna hitam dan juga warnanya apa ya, yaitu tadi aluminium gitu. Jadi intinya ini adalah untuk buka jok. Dan yang unik adalah bagian belakang sini ini juga ada logo Garputala, dan ternyata untuk bukanya ada ini, ada knopnya di sini nih, Cak, tuh. Jadi ternyata bukaannya cukup unik ya. Kalau kita lihat dari belakang seperti ini. Dan unfortunately untuk yang model ini lampu khusus untuk plat nomor nggak ada, Cak. Jadi dia mengandalkan dari stop lamp-nya sini kayak gitu. Jadi nggak ada yang independence untuk menerangi daripada lampu plat nomor. Aduh, lemes, Cak, sampai jongkok lemes ya, kegedean awak ini lagi. Nah, ini dari belakang seperti ini. Sosok dari Bison FE atau injection. Sama yang menilai, dan ini adalah VIN 2020 yang sekarang baru dikirim ke Yamaha SBW. Ini dia, lihat nih, Yamaha Motor Indonesia FZ 150N IND Deep Red, Matte Deep Red. Nah, ya kan, tertulis di sini nggak tulisan sih, tapi ini 2020 informasinya. Jadi gitu, Kang Mas ya. Lalu di bagian jok, Cak, kita lihat bagian atasnya dulu. Bagian joknya, oh gini aja, di samping sini aja lah. Yang bagian samping kanan sekarang, yang samping kanan ini, nah ini dia nih yang kita lihat. Knalpotnya ini dibuat banyak sekali kontur-kontur tekukan, tapi ukurannya nggak terlalu gede tapi mungil. Ini beda konsep dibandingkan dengan first gen karburator. Nah, jadi kalau kita lihat ini adalah
detail daripada desain Bison injection ini ya. Bison generasi terakhir ini memang konturnya lihat nih. Jadi tekuk-tekukannya, moncongnya, bahkan di sini juga ada kayak semacam cover daripada exhaustnya, silencer. Jadi ada dua end cap mufflernya di sini, dan di atas ini adalah cover daripada, ini dari plastik ya Cah, daripada knalpotnya. Knalpotnya mungil ya, nggak terlalu gede. Jadi kalau kita lihat dari seperti ini. Dan sekali lagi, untuk pengeremannya juga masih tromol Kang Mas, jadi belum disc brake. Ya begitulah. Pada saat itu ya, kita sebagai blogger pernah membahas ini, dan ternyata memang tetap dipertahankan oleh Yamaha menggunakan tromol, tidak menggunakan disc brake. Jadi kayak gini sosok dari belakang. Nah, di belakang seperti ini Cah. Bagian samping masih sama, dan yang spesial adalah tentunya sudah sudah lagi yang footstepnya juga lihat nih, polosan tanpa ada apapun. Dan IMHO Cak, menurut IWB pribadi memang dari desain lebih cakep yang first gen. Nggak tahu ini kok kayak biasa banget gitu loh. Jadi kadang-kadang tuh desainer memang harus harus improve lah, bukan malah kemunduran sebenarnya Cak. Ini sayang banget sih, Bison tuh IWB suka. Makanya IWB punya, IWB beli Cak, yang Blue Angel itu. Nah ini dari samping, tapi yang desain yang ini malah terkesan kayak kaku, dan ya itulah. Sekali lagi ini selera ya. Dan di sini ada YRCS tulisannya. Nah, jadi kalau kita lihat dari samping kanan, casingnya sama, casing-casingnya masih ada. Oh iya ada. Nah ternyata ada Cak. Alhamdulillah. Oh iya, ini nggak ada aki. Oh nggak ada ya. Pasangin dulu ya. Kita akan coba nanti kita pasang aja akinya biar buat sampein gambaran Cak. Apa aja yang ada di sini. Ya jadi gitu. Dari samping seperti ini, samping kanan. Nah, jadi kalau kita lihat samping kanan, ini dari depan, sama lihat aja. Tuh. Ini paling suka bagian depannya, Cak. Cakep. Depannya cakep. Cuma memang agak kaku belakangnya, jadi nggak terlalu sinkron di situ. Tuh. Sosoknya Bison terakhir versi injeksi, dan sudah pokoknya ini sebenarnya kalau kita ngomongin Bison Cak, Bison tuh generasi pertama tuh impress banget kita karena sudah full digital, kemudian juga bentuknya keren ya. Nah ini jadi kita jadi ini curhat nih jadinya nih, karena banyak sekali produk-produk yang sudah cakep tuh kadang-kadang desainer malah menghancurkan itu kadang-kadang tuh Cak. Ya kita fair-fairan lah. Nah lihat cakep kan, sebenarnya tuh memang agak belakangnya aja yang agak kaku gitu aja sih menurut IWB sih. Dan juga mungkin banyak teman-teman yang cari power juga ya, tapi kalau sama naik nyaman, wah ini mah the best Cak. Bison tuh the best, nyaman banget. Tapi ya powernya sampai mau gas mentok disalip sama Supra Cak. Tapi ya itu tadi, sampai jangan nyari performa lah, kalau motor ini kan fun to ride-nya. Nah jadi kalau dari atas seperti ini cakep kan, lihat tuh cakep Cak tuh ya kan, dari atas sini kayak gini. Nah, oke, kita akan coba menjelajah sekarang di bagian jok-joknya Cak. Kalau kita lihat dari atas seperti ini, nah jadi dia agak melebar. Nah untuk untuk tanduknya itu pelebar behelnya. Dia nggak terlalu slim gitu, enggak, tapi dia malah mekar kiri kanan, jebeber bosone Cak. Lalu yang unik adalah beda dengan generasi sebelumnya yang menggunakan model tandem joknya, maka untuk yang Bison injeksi ini ternyata dia sudah split, dan juga ada jahit-jahitan stitching warna merah. Mewah sih, ya kelihatannya cakep, dan joknya empuk, asik. Empuk dia Cak. Nah, lalu di bagian depannya baru polosan, agak keras yang depan ya. Yang ini belakang empuk banget. Beda ininya, komponnya, busanya. Terus kalau kita lihat dari atas seperti ini Cak, looks-nya. Dan kalau kita nongkrong di atas ini, coba kan nongkrong, wah, tuh kan, wah enak banget ini posisi ridingnya nih. Dia paling suka nih posisi ridingnya tuh bener-bener laki Mas, terasa laki itu, ya kan? Kalau jadi kayak gini, tuh sosoknya gini. Saya bisa bayangin kan bagaimana kerennya zaman dulu motor ini ya. Saya nggak di-improve, jadi stagnan, jadi udah selesai lama-lama. Tapi ini keren loh Cak, kalau sama nyari motor yang nyaman buat jarak jauh, irit ya, ini Bison gitu. Bison ini sangat cocok buat sampean. Dibandingkan Vision sekalipun ya, ini posisinya lebih enak untuk ridingnya. Tuh kayak gini loh, mekar, fat bar ya. Jadi sekarang kita lihat ternyata CB50R terbaru juga ya, konsepnya sama dengan Bison, mekar dia, fat bar gitu ya, tapernya tuh mekar. Oke, jadi kita lihat dari sini dulu Cak.
Nah, dari sini pastinya sama. Panel-panelnya Yamaha banget, di mana sini ini adalah pass beam, low high beam, lampu sen, klakson, lalu sebelah kanan ini engine kill. Lihat untuk speedometernya. Jadi backlightnya ini untuk Bison yang injeksi ini warnanya dia orange ya. Jadi kalau kita lihat di video mungkin nggak terlalu jelas. Orange ya. Kalau di nggak tahu ini di video kok kayak agak kuning-kuning. Padahal kalau aslinya benar-benar kayak merah gitu, Cak. Jadi cenderung merah. Dan di sini kalau kita lihat memang limiternya di angka 9000 rpm, ada odometer ya. Kalau kita lihat di sini odometer. Kemudian ya trip O2H, woi, minimalis banget, nggak ada apa-apanya, hanya speed aja dan bar daripada indikator bensin itu aja. Ya, jadi kalau kita bisa nyalain kok, kita nyalain ini engine kill-nya ada. Coba kita nyalakan. Nah, ini kalau kita nyalakan seperti ini, jadi ini sudah full digitalnya pasti, Cak. Tuh. Suaranya halus ya. Halus banget getarannya. Jadi istimewa dari Bison ini adalah getarannya, Cak. Vibrasinya halus banget. Mau dari setang, mau dari tangki itu halus banget. Nah, ini kita lihat dari depan seperti ini. Dan ini belum ada hazardnya ya. Jadi sama jangan terkecoh. Ini kalau untuk lampu sennya dari depan seperti ini. Kalau kita lihat dari belakang ketika lampunya seperti ini. Nah, jadi kayak gitu, Cak. Ya, sampean ini aja lah seleranya yang mana. Sampean kalau sampean suka ya bisa aja kontak ya MSBB gitu aja, Cak. Nah, seperti ini tuh ya. Wow. Sampean tinggal sesuaikan selera saja, Kang Mas. Ya, ini adalah Yamaha Bison yang ternyata masih diproduksi ini high beam atau lampu jauhnya. Kayak gini. Vibrasi engine-nya yang ibu suka. Halus banget ini. Nah, kayak gitu. Oke. Jadi buat gambaran sampean semuanya. Oke, jadi supaya tercerahkan lah, Cak. Ya, kita nih kalau kayak gini kan ternyata kan nggak semua orang bisa lihat produk yang cukup jarang ya. Alhamdulillah WB punya koneksi dengan Yamaha SBW sehingga sama tidak ketinggalan kereta sedikit pun mengenai motor baru, khususnya Yamaha ya. Di sini ada Eco. Nah, ini memang kelebihan daripada Bison yang generasi terbaru ini, sudah ada Eco Riding-nya. Dan untuk kuncinya masih kunci biasa, belum starter key dan juga belum smart key. Nah, di sini juga racernya agak tinggi, walaupun nggak setinggi dari CB50R kayak gini sosoknya. Nah, dan juga kalau untuk tutup bensinnya masih sama, tutup bensinnya masih generasi lama. Untuk baut-bautnya pengikat sama, Cak. Seperti biasa menggunakan kunci L dan di sini tertulis Yamaha. Lalu yang paling menarik adalah nih dia, ada tulisan Bison di sini, tempelan stiker. Nah, ya, galak kan ya ininya. Nah, jadi galak. Kita lihat memang galak untuk logo-logonya. Jadi kalau kita lihat dari atas seperti ini, panel daripada speedometer ini jebeber kiri kanan. Jadi sini slim, cakep sih lihatnya kayak gini. Warna hitam tapernya ya, stangnya. Dan ini adalah sekali lagi versi 2020 yang ternyata masih ada dan pastinya dijual kalau sampai mau ya di Yamaha SBW. Nah, jadi gitu, Cak. Kita lihat putaran jari sekali lagi buat sampean dari jauh. The chance to run, leave behind the said and done, figure out what's to come. Reasons, all the bigger things I can't ignore. I'm not getting what I came here for. Gotta get ahead of something more. So I think I found a new way out, way beyond a shadow of doubt. 'Cause I can't breathe, and I guess I could be stronger now and leave it up to fate somehow. But I'm doing
Can't you keep it to Kalau kita yourself? lihat dari agak jauh, Cak, agak menyamping ke atas. Nih, sebenarnya ini motor memang nggak buruk. Jadi katakan front side atau front desainnya very nice. Bosonya very nice. Cuman memang agak kakunya di bagian tadi knalpot dan juga buritan aja sama fender belakang. Kalau kita ngomongin Yamaha Bison, memang sejarah Bison ini cukup panjang. IWB adalah salah satu blogger yang juga kepincut dengan motor ini sehingga IWB memiliki yang versi karbu. Namun unfortunately bosnya ternyata untuk yang versi ini kurang cemerlang, dan sebenarnya IWB sudah feeling sebelumnya karena desainnya memang benar-benar nyomot dari India. Mungkin IWB katakan satu, bisa saja kenapa ini motor kurang cemerlang, ada desainnya yang kurang sesuai selera tanah air mungkin ya. Biker-biker kita kan kritis mengenai desain, Cak. Atau yang kedua mungkin dari sisi performa yang kurang jos mungkin gitu, nggak tahu. Padahal ini motor dipakainya Vanturat, enak banget dipakainya. Pokoknya kalau sama mencari kenyamanan, ini untuk motor Yamaha the best. Ya, Yamaha ya kita katakan ini the best. Mau fiction kayak masih enak ini, walaupun tenaganya less power, tenaganya ya biasa-biasa saja, top speednya apalagi ya, istilahnya sama gas pasti meringis doang motornya. Tapi yang penting kan enak digawe, enak dipakainya. Atau mungkin karena rivalitasnya cukup tinggi, padahal, Cak, dari harga Bison ini sebenarnya cukup terjangkau, di mana Yamaha masih menjual motor ini di angka 22,9 jutaan on the road Jakarta. Jadi masih dijual ternyata, Cak, walaupun cukup sedikit, Cak. Ini adalah update yang terakhir, jadi nggak ada lagi setelah ini. Saman bisa kontak ke Yamaha SBW untuk special price-nya. Jadi nggak kasih informasi buat Saman semuanya, ini adalah generasi paling update Yamaha Bison injeksi yang masih ada ternyata, dan kebetulan ada warna merah, merahnya keren, monconya IWB suka, walaupun belakangnya masih kurang jos greget. Tapi secara general kalau saya mencari motor yang efisien, yang irit, juga Vanturat, mungkin motor ini bisa jadi pertimbangan sampean semuanya. Jadi ngono Kang Mas ya, informasi buat sampean semuanya. Semoga sedikit memberikan pencerahan buat sampean bahwa ternyata Yamaha Bison injeksi masih diproduksi oleh Yamaha Indonesia walaupun secara terbatas. Jadi ngono informasi buat sampean semuanya. Kalau sampean suka video ini sama like, dan subscribe, dan jangan lupa juga sampean sholat mematukan yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Skandes.